Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan dimanapun berada, puji syukur mari kita aturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keberkahan, keridhaan, serta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah memberikan keberkahan bagi kita semua dimanapun berada. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, Inna syaitan kana aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Syaitan, jin atau iblis akan menggelincirkan kita sebagai umat Islam yang mengaku bertuhankan kepada Allah, berasulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menggoda kita dari berbagai macam cara dan berbagai macam tipu muslihatnya. Untuk daripada itu, dalam konten channel kali ini, 7 bagian tubuh manusia menurut pandangan Islam yang dijadikan jin dan setan atau iblis sebagai tempat kesukaannya. Ada 7 bagian di tubuh manusia, di lubang kita, lubang manusia yang menjadi tempat kesukaannya jin. Waspadalah kita. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keberkahan kepada kita. Jin dan syaitan merupakan salah satu makhluk gaib ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dilihat manusia, akan tetapi jin dan syaitan tersebut memiliki kemampuan untuk melihat kita. Untuk daripada itu, bahkan dalam sebuah riwayat menyebutkan jin dan setan dapat menyusut, memasuki melalui aliran darah kita. Untuk daripada itu, sahabat YouTube Buya Hilmi dimanapun berada, berikut ini adalah 7 bagian di tubuh manusia yang disukai jin dan senantiasa jin menggoda dari 7 anggota lubang tubuh kita. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan dimanapun berada yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, yang pertama adalah lubang mulut manusia. Bagian tempat pertama yang menjadi tempat kesukaan jin atau syaitan yaitu di mulut manusia. Nih, lubang mulut. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Mulut terkadang merupakan suatu kebanyakan dosa di tubuh manusia. Untuk daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, diam itu adalah bijaksana.
As-sumtu hukmun. Diam itu adalah bijaksana. Jin dan syaitan akan berusaha masuk melalui mulut. Mulut kita, mulut manusia, mulut Anda saat menguap. Waspada. Misalnya umpama kita ngantuk kemudian menguap gitu. Nah, dari uapan yang dari mulut ini, jin akan masuk tanpa kita sadari. Makanya Rasulullah SAW memberikan suatu ajaran kepada kita yang sangat baik. Jika kamu menguap, tutup. Ya, apabila seseorang, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, yang diriwayatkan oleh Abu Syekh, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkan tangannya pada mulutnya. Tutup. Ditutup. Nah, karena syaitan akan masuk ke dalam mulut kita. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Adapun yang kedua, di bawah kuku manusia. Kuku kita. Hai umat Rasulullah, khususnya kaum wanita, jangan panjang-panjang kamu punya kuku, sebab di situ akan masuk jin tanpa kamu sadari. Anjuran memotong kuku yang panjang bukan hanya tentang kesehatan saja, tetapi jin dan setan mengikat manusia melalui ujung kuku kita yang panjang-panjang. Makanya kita lihat kaum perempuan memelihara kukunya panjang-panjang. Hati-hati, gunting itu kuku. Karena jin itu akan masuk ke dalam kuku kita. Dia akan mengikat kita sehingga kita selalu melakukan suatu kemungkaran dan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, potonglah atau pendekkanlah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kukumu yang panjang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahaya untuk kaum wanita yang mempunyai kuku yang panjang. Bahaya, setan akan mengikatnya. Sahabat Buya Helmi, dimanapun berada yang Allah memberikan keberkahan. Yang ketiga, lubang yang ketiga yang jin dan syaitan sukai untuk menggoda manusia, yaitu lubang hidung manusia. Hidung manusia. Saat manusia tertidur, jin dan syaitan serta iblis juga ikut menginap di batang hidung manusia. Oleh sebab itu dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali saat bangun tidur. Tuh, pada saat kita bangun tidur kita basuh lubang hidung. Nah, Rasulullah kan ajarkan kalau kita bangun tidur sholat subuh. Nah, sholat subuh kita wudhu. Nah, membasuh lubang hidung. Kalau orang yang nggak pernah sholat subuh, maka jin, setan, iblis akan bersarang di lubang hidung kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, waspada ini. Beliau bersabda, ya, bahaya, ya, bahaya, sangat bahaya, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa sholat. Selesai, Rasulullah beliau bersabda, setan itu mengencingi di lubang hidung. Sama seperti yang keempat, ya, telinga, lubang telinga. Lubang telinga. Ternyata ketika seorang tidur tanpa mengerjakan sholat malam, berarti telinga tersebut telah dikencingi oleh jin. Tuh, lubang hidung, apabila seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mencuci lubang hidung. Nah, kalau telinga, jika kita, ya, tidur tidak membasuh setelah kita selesai bangun tidur,
maka telinga kita sudah dikencingi oleh air kencing jin atau syaitan. Bahaya kan? Kalau kita misalnya umpama ada kotoran kuping, maka kita korek itu kotoran supaya apa? Supaya telinga kita tidak terpampat. Ini kebanyakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mendengarkan azan subuh, hayya 'alas shalah. Kenapa telinganya tidak mendengarkan azan subuh? Karena air kencing jin sudah menumpuk, sudah luber di telinga, lubang telinga manusia itu. Makanya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya. Yang kelima, urat darah manusia. Jin dan syaitan dapat menyusut, memasuki melalui aliran darah. Kemudian aliran darah itulah jin akan berusaha memperdaya manusia. Hal itu dijelaskan oleh Safiyah binti Huyai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Yang keenam, yaitu lubang pusar manusia. 7 tempat lubang yang ada di tubuh manusia yang disukai oleh jin, sehingga jin menggoda manusia itu, sehingga dia jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah lubang pusar. Lubang pusar manusia setelah tempat yang kotor, sebab tidak banyak orang yang membersihkannya. Kita lihat banyak lubang pusar hitam-hitam, kemudian ada kotoran-kotoran, kemudian dicium baunya luar biasa. Itu karena kita tidak membersihkan lubang pusarnya manusia. Lubang kita sendiri, lubang pusar kita kalau mandi tidak bersih. Mandi asal mandi. Bahkan saat seorang diruqyah, diketahui banyak jin dan setan tersembunyi yang tinggal di lubang pusar. Ada pasien Al-Fakir Buya Helmi diruqyah banyak sekali. Di lubang pusar itu jinnya. Meski tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar tersebut dengan cara yang menggorek-goreknya, membersihkannya lubang pusar tersebut, maka Al-Fakir Buya Helmi melalui kebersihan, maka bersihkan pada saat mandi. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, adapun yang ketujuh, yaitu lubang kemaluan manusia. Ada kemaluan depan, ada kemaluan belakang. Kemaluan depan, bagian yang terakhir disukai oleh jin dan syaitan, adalah lubang kemaluan manusia, di mana jin dan setan akan memberikan rasa kenikmatan manusia yang sedang berzina. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan organ intim. Kalau kita mau buang air kecil, banyak kaum laki-laki masuk ke dalam nerakanya Allah gara-gara dia tidak istinja, cebok pada saat dia melakukan buang air kecil. Kalau lu belakang, ya, tidak baca doa. Lubang dubur belakang, lubang kemaluan belakang, tidak baca doa. Untuk daripada itu, 7 lubang di tubuh manusia yang wajib harus diwaspadai, wabil khusus kaum wanita, para remaja, terutama jangan sekali-sekali memanjangkan kukunya. Kemudian kalau tidur ingat lubang hidung. Kemudian kalau tidak mendengarkan
kita tes saja lah. Kita tidak pernah mendengarkan azan subuh, suara azan subuh, kapan azan subuh dikumandangkan. Kita tidak dengar, kita asik tidur, berarti telinga kita sudah dikencingi oleh jin. Mudah-mudahan bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa Al-Fakhir Buya Helmi meminta keikhlasannya untuk memberikan motivasi agar channel ini selalu berkembang dengan cara menekan kalimat subscribe yang belum subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.